warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai medan magnet. Sebelum kita memulai pelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan menuliskan persamaan medan magnet di sekitar arus listrik. Yang kedua, menjelaskan dan menyebutkan besaran pada fluks magnet. Yang ketiga, menentukan persamaan dalam fluks magnet pada kawat berarus. Yang keempat, menjelaskan pengertian dan persamaan pada induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Yang kelima, menjelaskan pengertian dan persamaan pada induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus. Yang keenam, menghitung dan menuliskan persamaan induksi magnet pada pusat solenoida. Yang ketujuh, menghitung dan menuliskan persamaan induksi magnet pada pusat toroida. Dan yang terakhir, menyusun percobaan medan magnet induksi magnet dan gaya magnetik serta melakukan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu magnet. Nah, magnet sendiri memiliki makna, yaitu benda yang memiliki gejala dan sifat dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Hal ini tentu tak asing di sekitar kita. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih guna magnet itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, biasanya magnet itu berada di area kompas. Selanjutnya juga bisa sebagai pelekat peti sejuk bermagnet. Terus juga bisa sebagai pelekat dompet dan sebagai tempat untuk dicatur yang untuk sebagai perekat itu. Selanjutnya sebagai pelekat di pintu peti sejuk dan sebagai pelekat pada tanda nama. Nah, berarti pentingnya magnet itu dalam kehidupan sehari-hari, soalnya kita sering menggunakannya untuk keperluan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, baiklah, selanjutnya kita menjelaskan tentang sifat-sifat garis gaya magnet. Ada 3 sifatnya. Yang pertama, gaya tarik magnet paling kuat terdapat pada kutub-kutubnya. Yang kedua, arah medan magnet menjauhi kutub utara dan mendekati kutub selatan. Yang ketiga, kutub sejenis akan saling tolak-menolak dan kutub berlawanan akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, adapun cara dalam pembuatan magnet, yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan dengan cara induksi, yaitu mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Selanjutnya, ada dengan cara digosok, yaitu menggosokkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet secara searah. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan cara aliran listrik atau elektromagnetik, yaitu mengalirkan arus listrik pada logam yang ingin dijadikan magnet. Itu artinya dalam cara pembuatan magnet itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama induksi, digosok, dan dialiri listrik atau yang kita kenal dengan elektromagnetik. Nah, adapun cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan pada benda itu dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat kita lakukan dengan dipukul, ataupun kita lakukan dengan dibakar atau dipanaskan. Dan yang terakhir, itu dapat kita lakukan dengan dialiri arus bolak-balik. Karena pada sifat kemagnetan itu sendiri, dia menerapkan arus searah atau yang kita kenal dengan arus DC. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan mengenai macam-macam magnet. Di sini saya sudah menyediakan ada 5 macam magnet. Yang pertama, itu ada namanya magnet batang. Yang kedua, ada magnet silinder. Yang ketiga, ada magnet jarum. Yang keempat, ada magnet ladam. Dan yang terakhir, ada magnet lingkaran. Nah, di situ ada tulisan U dan S. U itu berarti utara, berarti arahnya utara, dan S itu selatan bentuknya. Kemudian, adapun sifat-sifat magnet. Nah, yang pertama, memiliki kutub utara dan kutub selatan yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua,
tetap memiliki dua buah kutub meski magnetnya itu dipotong-potong. Yang ketiga, dapat menarik benda ferromagnetik atau mudah ditarik dan dijadikan magnet. Baiklah, kita selanjutnya ke medan magnet. Nah, medan magnet itu merupakan ruang di sekitar magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Nah, medan magnet ini merupakan besaran vektor atau besaran yang memiliki arah. Jadi untuk kita mencari medan magnet ini, kita harus menentukan arahnya bagaimana. Dan caranya kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang telah saya sediakan di pojok kanan tersebut. Nah, di ini kita juga memiliki rumus untuk medan magnet. Medan magnet itu disimbolkan dengan huruf B. Nah, terus I disimbolkan dengan kuat arus disimbolkan dengan I. Lalu jari-jari lingkaran disimbolkan dengan R. Nu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa dan N merupakan jumlah lilitan. Jadi untuk kita mencari medan magnet itu kita menggunakan rumus B sama dengan nu 0 I per 2R, atau untuk jumlah N lilitannya, jika ada lilitan tersebut maka kita menggunakan rumus B sama dengan nu 0 IN per 2R. Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan bahwa di medan magnet memiliki kaidah tangan kanan yang juga berkaitan dengan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini merupakan gaya yang timbul pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Kemudian gaya Lorentz juga sama seperti medan magnet. Dia merupakan besaran vektor dan arahnya ditentukan oleh kaidah tangan kiri Fleming atau tegak lurus arus listrik dan dalam magnet. Gaya Lorentz ini Gaya Lorentz ini dapat dilakukan pada berbagai keadaan. Yang pertama, pada penghantar berarus di medan magnet. Yang kedua, pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Yang ketiga, pada dua penghantar berarus sejajar. Adapun ini pada rumus F atau gaya Lorentz. Yang pertama, pada penghantar berarus di medan magnet, kita menggunakan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Selanjutnya, pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, kita menggunakan persamaan F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Dan yang terakhir, pada dua penghantar berarus sejajar, kita menggunakan persamaan F sama dengan nu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 Vd. Nah, selanjutnya kita menjelaskan mengenai flux magnet. Nah, flux magnet ini merupakan ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu. Misalnya, kumparan kawat. Nah, ini contoh dari flux magnetik. Bagaimana juga garis-garis medan magnet itu dapat menembus permukaan suatu bidang. Nah, untuk flux magnetik ini disimpulkan dengan flux itu yang telah saya sediakan dengan satuannya itu Weber. Kemudian induksi magnetik dengan satuan T. Kemudian ada luas penampang disimbolkan dengan A dengan satuannya meter persegi. Dan yang terakhir ada sudutnya, sudut antara B dengan bidang normal. Nah, itu juga menggunakan sudutnya cos theta. Baiklah, selanjutnya kita berlanjut ke percobaan Faraday. Yaitu percobaan Faraday ini menjelaskan jumlah garis-garis gaya magnet atau flux magnet yang menembus suatu permukaan tertutup. Yang mana dalam flux magnet ini dia memiliki persamaan yaitu B dikali A dikali cos theta, yang mana B itu merupakan medan magnet dan A itu luas penampangnya. Dan yang seperti yang saya bilang tadi bahwa theta itu merupakan sudutnya dan menggunakan cos. Baiklah, kita lanjut ke materi induksi magnet. Nah, induksi magnet ini merupakan kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor.
Nah, induksi magnet ini dapat juga menurut Biosafat, yaitu dia mengatakan bahwa pada suatu titik pada penghantar adalah resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh muatan yang bergerak. Kemudian, induksi magnet ini juga dapat menurut Replich dibagi 3. Yang pertama, berbanding lurus dengan arus listrik dan panjang kawat penghantar. Yang kedua, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Yang ketiga, arah induksi magnet tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik tersebut. Selanjutnya, kita ke macam-macam dari induksi magnet ini. Nah, ada 4 macam. Yang pertama, induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus. Yang kedua, induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus. Yang ketiga, induksi magnetik pada sumbu selenoida. Dan yang terakhir, ada induksi magnetik pada sumbu toroida. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu mengenai induksi magnetik di sekitar penghantar lurus berarus. Ini saya sudah menyediakan gambarnya. Kemudian persamaannya adalah Bx sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2A. Yang mana μ0 ini merupakan permeabilitas ruang hampa. Kemudian I-nya arus, N-nya jumlah lilitan, dan 2A jari-jarinya. 2 dikali jari-jari tersebut. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Nah, jadi kita buat dulu. Diketahui I sama dengan 10 ampere. Kemudian R jaraknya itu adalah 10 cm. Karena satuannya adalah senti, kita ubah dulu ke meter menjadi 0,1 meter. Lalu μ sama dengan min 7,4 Pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per A kali M. Nah, ini ditanya itu adalah B, medan magnetnya. Jadi B sama dengan μ0 dikali I per 2 VA. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya menjadi 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 45 per 2V dikali 15 dikali 10 pangkat min 2. Hingga hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Itulah hasil dari medan magnet pada kawat lurus panjang. Selanjutnya kita ke induksi magnetik di sekitar penghantar melingkar berarus. Di sini saya telah sediakan gambarnya. Kemudian persamaannya adalah Bx sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2A. Yang mana μ0 itu kan permeabilitas ruang hampa, I merupakan kuat arus, dan N merupakan jumlah lilitan per 2A. A di sini merupakan jari-jari. Jadi kita memberikan contoh soal adalah sebuah kawat melingkar dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Jika jari-jari lingkaran kawat tersebut 8 cm dan jarak titik P terhadap sumbu kawat melingkar adalah 6 cm, maka besar medan magnetik di pusat kawat melingkar tersebut adalah. Nah, jadi kita buat dulu. Diketahui kuat arusnya sama dengan 4 ampere. A, jari-jarinya sama dengan 8 cm. Kita ubah menjadi meter, menjadi 0,08 meter. X atau jaraknya adalah 6 cm. Kita ubah ke meter, menjadi 0,06 meter. Yang ditanyanya adalah medan pada pusat lingkaran atau X sama dengan 0. Jadi kita peroleh B sama dengan μ0I per 2A. Jadi B-nya sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 4 per 2 dikali 8 dikali 10 pangkat min 2. Hingga hasilnya adalah 10 pangkat min 5 Pi Tesla. Kita yang ketiga, induksi magnetik pada sumbu solenoida. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambarannya, lalu persamaannya. Ini untuk solenoida ini terdapat 2 persamaan, yaitu induksi magnet di tengah-tengah solenoida dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu
B sama dengan nu 0 I per L dikali N. Dan yang kedua, ada induksi magnet di kedua ujung solenoida, yaitu B sama dengan nu 0 I per 2L dikali N. Nah, ini contoh soalnya, yaitu suatu solenoida yang panjangnya 2 meter memiliki 800 lilitan dan jari-jarinya 2 cm. Jika solenoida ini dialiri arus 0,5 ampere, tentukan induksi magnetiknya. Yang ditanya yang pertama di pusat solenoida, yang kedua di ujung solenoida. Tentu keduanya memiliki persamaan yang berbeda. Jadi kita selesaikan. Yang pertama kita ketahui dulu. I sama dengan 2 meter. N atau jumlah lilitannya sama dengan 800. Dan I kuat arusnya ada 0,5 ampere. Nah, kita ketahui bahwa B pusat nu 0 I dikali N per L. Jadi sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,5 dikali 800 bagi 2. Sehingga hasilnya adalah 8pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Yang kedua, untuk yang ujung nu 0 I dikali N per 2L sama dengan setengah B pusatnya. Jadi sama dengan setengah 8 dikali pi dikali 10 pangkat min 5. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 4pi dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Baik, yang terakhir ini ada induksi magnetik pada sumbu toroida. Yaitu gambarannya adalah sebagai berikut yang telah saya tempelkan. Kemudian persamaannya adalah B sama dengan nu 0 dikali N dikali I per 2VA. Yang mana B-nya merupakan induksi magnetik di sumbu toroida, nu 0-nya adalah permeabilitas hampa yang bernilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per AMP dikali meter. Dan I-nya itu adalah jari-jari efektif toroida dan I merupakan kuat arus listriknya. Dan ini adalah contoh soalnya, yang mana sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida tersebut. Nah, kita memiliki persamaan bahwa B sama dengan nu 0 dikali I dikali N per 2VA. Yang mana kita substitusikan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 40 per 2pi dikali 2 dikali 10 pangkat min 1. Sehingga hasilnya kita peroleh yaitu 4 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.